adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, walaupun kita berjumpa kembali di ibadah singkat ini di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah singkat kita ini, ayo persiapkan Alkitabnya dan duduk yang rapi. Oke, ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi ya Bapa, itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa melalui perantara anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, ayo ambil Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Ibu bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersanduk. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, sebelum kita mulai masuk pada firman Tuhan, Ibu mau bercerita tentang Daniel. Ayo, siapa di sini yang tahu Daniel? Iya benar, Daniel itu yang di gua singa itu. Nah, Ibu mau bercerita. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius itu adalah Raja Babel. Raja Darius mengangkat 120 orang sebagai pejabat istana. Dari 120 orang tersebut, ada 3 orang yang menjadi pejabat tingginya. Dan salah satunya adalah Daniel. Daniel itu adalah pejabat yang paling tinggi daripada 3 orang tersebut, dan pejabat paling tinggi dari 120 orang itu. Daniel dipilih karena dia baik, taat, dan pintar. Kemudian beberapa temannya, 2 orang temannya yang lain, iri kepada Daniel. Temannya tersebut mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Kemudian Daniel itu kan orang yang rajin dan taat kepada Tuhan. Dia selalu rajin berdoa tiap malam kepada Tuhan. Itulah cara mereka untuk menjatuhkan Daniel. Kemudian 2 orang temannya tersebut datang kepada Raja Darius, berkata kepada Raja Darius, "Raja, bagaimana kalau Raja membuat perintah agar seluruh rakyat Babel sujud kepada raja dan menyembah raja?" Kata temannya.
Kemudian Raja Darius membuat keputusan tersebut dan membuat perintah tersebut. Tetapi Daniel tidak mau mengikuti perintah tersebut karena Daniel hanya mau menyembah Allah. Lalu temannya tersebut mengadukan kembali Daniel kepada Raja Darius, dan Daniel dimasukkan ke gua singa. Sebenarnya Raja Darius itu sedih karena Daniel itu adalah pejabat kesayangan Raja Darius. Dia sedih karena Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi di gua singa? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Daniel tidak dimakan singa. Mulut singa tersebut tertutup karena Tuhan mengirim malaikatnya agar Daniel selamat dan tidak dimakan oleh singa-singa tersebut. Pada pagi harinya, Raja Darius datang. Kemudian Raja Darius bertanya, "Daniel, apakah Allah yang kau sembah tersebut menolong engkau?" Lalu Daniel menjawab, "Ya Tuan, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa tersebut, sehingga singa-singa tersebut tidak memakanku." Nah, kemudian Raja Darius membuat perintah agar seluruh rakyat Babel menyembah Allah Daniel, dan dua orang temannya itu dimasukkan ke gua singa. Tahu apa yang terjadi? Dua temannya tersebut dimakan oleh singa-singa tersebut. Dari cerita Daniel tersebut, kita dapat mengambil contoh karena Daniel mendengarkan perkataan Tuhan dan taat kepada Tuhan, dia diselamatkan dari gua singa. Nah, Ibu mau memberi contoh ya. Bu, bagaimana sih cara Allah berbicara kepada kita? Ada dua cara. Yang pertama melalui firman Tuhan. Apa ya firman Tuhan itu? Yang ada di Alkitab. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Nah, berarti anak-anak sekolah minggu harus rajin baca Alkitab. Mau tidur harus baca Alkitab supaya kita dapat berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, melalui orang-orang yang dipercayakan ke Tuhan kepada kita. Contohnya melalui orang tua, melalui guru-guru, melalui guru sekolah minggu, dan orang yang lebih tua kepada kita. Di dalam Alkitab ada 10 perintah Tuhan, 10 tita, 10 hukum Taurat. Yang kelima adalah hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, berarti kita disuruh menghormati orang tua dan mendengarkan perkataan orang tua. Nah, ketika orang tua berkata, "Ayo rajin belajar, kerjakan PR-nya." Adik-adik sekolah minggu harus rajin belajar, harus mendengarkan perkataan orang tua agar adik-adik sekolah minggu mendapatkan juara. Adik-adik sekolah minggu di masa pandemi ini, adik-adik sekolah minggu belajar dengan daring kan, belajar online di rumah masing-masing. Tetapi walaupun dengan seperti itu, adik-adik sekolah minggu harus tetap rajin belajar, mau mendengarkan perkataan gurunya dan perkataan orang tua, terutama perkataan Tuhan, agar adik-adik mendapatkan hikmat dan berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita tutup ibadah ini, ayo semuanya berdiri dan kita bernyanyi. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Bapa, ajar kami untuk mendengarkan Tuhan agar kami dapat melakukan perintah Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, walaupun di masa pandemi ini kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hapuskan Corona ini dari segala muka bumi ini agar kami dapat beribadah dan bersekolah kembali seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa melalui perantara anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.